Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan kemuliaan yang Allah turunkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali kita bermuajahah, bertatap muka menghadiri majlis ilmu setelah sama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan kita berharap semoga yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan catatan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman dahulu saat Yaman hendak dikuasai oleh Raja Najasyi, seorang raja yang berkuasa di daerah Habasyah. Lalu dia perintahkan dua panglima besarnya untuk bertolak ke Yaman sambil membawa rombongan pasukan yang begitu besar. Dia kebetulan punya dua panglima yang amat sangat ia andalkan. Yang satu bernama Aryat, yang satu bernama Abraha. Aryat panglima punya pasukan, Abraha juga panglima dan dia juga punya pasukan. Mereka diperintahkan untuk bertolak ke Yaman untuk menaklukkan negeri tersebut. Dan mereka berangkat. Dan sampai di sana mereka memporak-porandakan negeri tersebut. Mereka berkuasa dengan merajalela dan membasmi banyak penduduk di Yaman pada waktu itu. Singkat cerita, Yaman takluk di bawah dua panglima yang dikirim oleh Najasyi. Namun setelah itu terjadi perselisihan antara dua panglima ini. Karena masing-masing di antara mereka ingin tampil lebih unggul dari yang lainnya setelah mereka berhasil menguasai Yaman. Percekcokan terjadi antara dua panglima ini, antara Aryat dan Abraha. Dan hampir saja terjadi pertempuran antara mereka sendiri, antara pasukannya Aryat dan pasukannya Abraha. Hingga akhirnya
Mereka berdua sepakat untuk tidak melibatkan pasukan mereka masing-masing. Satu di antara mereka mengatakan, untuk apa kita libatkan pasukan kita? Nanti banyak yang berguguran, lebih baik begini saja. Kita perang tanding 1 lawan 1 antara Aryat dan Abraha. Siapa yang berhasil mengalahkan di antara kita, maka dialah yang berhak untuk memimpin di tempat ini. Dan disepakati. Mulailah mereka mempersiapkan diri mereka untuk bertanding 1 lawan 1. Mereka berhadap-hadapan antara Aryat dan Abraha ini. Dan di belakang mereka berdua ada parit yang begitu dalam, sehingga pertempuran itu dipastikan untuk tidak ada yang melarikan diri di antara mereka. Siapa yang kalah bakal tumbang tubuhnya. Dan terjadilah pertempuran itu. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Dan di awal-awal pertempuran, Aryat berhasil melukai hidung dan mulutnya Abraha. Hidungnya Abraha kena pedangnya Aryat. Berikutnya mulutnya Abraha kena pedangnya Aryat. Tetapi di tengah-tengah pertempuran tersebut ada salah satu bekas budaknya Abraha berlaku culas. Ternyata dia menyerang secara tersembunyi kepada Aryat, sehingga Aryat tumbang dan tewas seketika. Padahal perjanjiannya, pertempuran hanya terjadi buat mereka berdua saja. Sepertinya Abraha sebelum pertempuran itu dimulai, dia sudah merencanakan muslihatnya. Dengan dia perintahkan mantan budaknya itu untuk melakukan pembunuhan dengan cara keji dan tersembunyi. Jika nanti dalam pertempuran 1 lawan 1 Abraha terdesak. Dan ternyata benar adanya. Lalu apa mau dikata? Aryat tumbang dan kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang, yaitu Abraha. 2 pasukan dilebur jadi satu, di bawah satu komando, yaitu oleh Abraha, karena Aryat sudah tewas. Berita ini sampai ke Habasyah. Dan Raja Najasyi ini dia dengar juga tentang keculasan yang dilakukan oleh Abraha. Raja Najasyi mengirim surat berbentuk kecaman. Dan dia katakan tentang kemenangan yang tidak terpuji itu. Dan dia bilang sama Abraha, saya akan datang mengunjungi Yaman. Saya akan porak-porandakan tempat itu. Dan saya injak-injak setiap jengkal tanah dari Yaman tersebut. Dan engkau, ubun-ubunmu akan saya injak-injak hingga engkau binasa. Surat yang berbentuk kecaman tersebut membuat Abraha ciut nyalinya. Karena ini surat dari raja yang mengecam tindakannya Abraha. Tapi Abraha ini orangnya licik. Dia balas suratnya sang raja. Dia kirimkan kepada sang raja tersebut. Dan beserta dengan surat itu
Beserta dengan surat itu, dia katakan, dia sertakan tanah, sekantong tanah dari negeri Yaman. Kemudian segenggam rambut yang dipotong dari ubun-ubunnya. Dan dia kirimkan beserta dengan suratnya. Sambil dia katakan apa? Dia katakan kepada Raja Najasyi, dia bilang, bersama surat ini aku kirimkan tanah dari negeri Yaman untuk dapat engkau injak-injak sepuas hatimu. Dan aku kirimkan juga segenggam rambutku yang aku ambil dari atas ubun-ubunku untuk juga engkau injak-injak. Lihat pintarnya Abraha. Kan Raja Najasyi bilang, saya akan datang ke situ, saya injak-injak setiap jengkal tanah di negeri Yaman, dan saya injak-injak kepalamu. Ubun-ubunmu saya injak. Dia kirim tanah dari Yaman. Dia kirim juga rambutnya, dia potong, dia kasih. Kau injak-injak. Ini tanda bahwa saya rela kau injak-injak rambut saya itu. Kau injak-injak ubun-ubun saya. Dan di akhir surat dia berjanji, dia akan bangunkan gereja yang besar, yang sangat besar, yang dia persembahkan buat Raja Najasyi. Luluh hatinya Raja Najasyi dengan surat yang dikirimkan oleh Abraha. Dan tidak jadi dia berangkat ke Yaman. Dan tidak jadi dia membinasakan Abraha. Lalu akhirnya di kemudian hari Abraha akhirnya sebagai rasa terima kasihnya kepada Raja Najasyi, dia bangun sebuah gereja yang cukup megah dan begitu besar, yang sangat menjulang tinggi. Bahkan konon diriwayatkan orang yang melihat tingginya gereja tersebut ketika dia mendongakkan kepalanya sampai dia punya peci jatuh, saking tinggi. Orang kalau pakai peci kalau terlalu dilihat, kalau pecinya agak sedikit longgar jatuh pecinya. Itu tempat yang dibangun oleh Abraha. Lalu Abraha perintahkan orang-orang kepercayaannya untuk memakmurkan tempat ibadah yang dia bangun itu. Karena dia tahu di Mekah sana ada Ka'bah yang sering dipakai oleh orang-orang yang banyak datang berziarah mengunjungi Ka'bah tersebut. Ia perintahkan pengikut-pengikut setianya bagaimana caranya mempromosikan kanisah, gereja yang baru dia bangun itu. Dia perintahkan kepada mereka untuk melakukan promosi yang begitu gencar agar tempat itu menjadi ramai. Namun apa dikata? Ternyata usahanya Abraha berkali-kali tak menuai hasil. Pengunjung kota Mekah dan pengunjung Ka'bah tetap banyak. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tetap banyak orang datang yang menziarahi Ka'bah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat sempat ada sedikit keributan di gereja tempat Abraha itu membangun. Kemudian kesimpulan mereka adalah yang membuat keributan, yang memprovokasi terjadi keributan di gereja tersebut adalah orang-orang yang berasal dari kota Mekah. Dan Abraha memerintahkan pasukannya untuk bersiap diri, untuk berangkat dan bertolak ke Mekah lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Dia perintahkan semuanya untuk berangkat menggunakan gajah sebagai kendaraan mereka, dengan niatan nanti gajah-gajah tersebut akan menghancurkan Ka'bah dengan mudahnya.
Dia berniat nanti masing-masing gajah tersebut akan mengaitkan tambang mereka di sudut-sudut Ka'bah dan menarik hingga hancur. Bertolaklah pasukannya Abraha yang jumlahnya cukup banyak, dan Abraha menunggangi gajah yang paling besar, paling gemuk. Mereka bergerak. Ketika bergerak mereka dari Yaman, dalam pergerakan tersebut diketahui oleh orang-orang di sekitar kota Mekah. Sempat ada dua pasukan yang berusaha untuk menghalau pergerakannya pasukan gajahnya Abraha. Tetapi mereka tidak berhasil. Dua pasukan kecil itu hancur dan luluh lantah bersama rombongannya Abraha. Hancur, diinjak-injak. Terus bergerak. Orang-orang yang berada di kota Mekah ketika tahu pasukannya Abraha semakin dekat, banyak di antara mereka melarikan diri, menepi di pinggir-pinggir kota Mekah, sambil menanti dengan penuh kecemasan apa yang bakal dilakukan oleh Abraha pada waktu itu. Sebelum memasuki kota Mekah, ternyata Abraha berhenti di sebuah lembah. Yang lembah tersebut banyak hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Abraha berlaku arogan. Ia merampas dan merampok hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Quraisy yang berada di lembah tersebut, termasuk 200 ekor onta miliknya Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berhenti sejenak dan dia perintahkan salah satu anak buahnya untuk menuju ke kota Mekah agar menemui pemuka Quraisy di sana. Kemudian katakan kepada mereka untuk mengirim utusan mereka menghadap saya. Berangkatlah utusannya Abraha ke kota Mekah dengan niatan untuk mengajak salah satu dari pemuka Quraisy untuk bertemu dengannya. Hadirlah Abdul Muthalib menemui Abraha. Seorang laki-laki tua yang masih gagah, penuh ketampanan, berwibawa dan bijaksana. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Abdul Muthalib. Bertemu dia dengan Abraha. Dan Abraha mengatakan kepadanya tentang tujuannya, langsung to the point. Saya datang kemari untuk meluluh lantahkan Ka'bah di tempatmu. Dan saya minta jangan ada di antara kalian yang berusaha untuk menghalang-halangi. Dan siapa saja yang menghalangi, maka saya akan binasakan. Saya akan tabrak mereka dengan kendaraan gajah saya. Itu ucapannya Abraha. Abdul Muthalib pada waktu itu yang dia katakan kepada Abraha cuma satu. Ketika Abraha bertanya kepadanya, apa yang hendak engkau sampaikan kepada saya sekarang setelah mendengar apa yang ingin saya rencanakan terhadap Ka'bah? Apa pandanganmu? Kau mau bicara apa? Ternyata yang disampaikan oleh Abdul Muthalib adalah, kata Abdul Muthalib, aku meminta engkau agar mengembalikan 200 ekor onta milik saya yang kau rampas. Kata Abraha, hanya itu? Iya. Lalu kata Abraha, saya ini datang, tujuan dan niatan utama saya adalah menghancurkan dan melululantahkan Ka'bah. Tetapi kenapa engkau ketika menemui saya, yang engkau bicarakan tentang ontamu?
Engkau memikirkan pribadimu. Lalu apa kata Abdul Muthalib? Iya, urusan engkau dengan saya yaitu unta saya yang 200 ekor yang kau rampas itu. Adapun mengenai urusanmu dengan Ka'bah, keinginanmu untuk menghancurkan Ka'bah, itu urusanmu dengan yang punya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Abu Thalib. Mengenai niatmu untuk menghancurkan Ka'bah, itu urusanmu dengan Rabbul Ka'bah, Tuhan sang pemilik Ka'bah. Akhirnya Abraha kembalikan 200 ekor onta itu. Dia merasa dengan demikian sudah menjadi leluasa baginya untuk bergerak masuk. Sudah tidak ada halangan lagi, karena sebelumnya dia mengalami halangan. Ada 2 rombongan pasukan berusaha untuk menghalaunya, walaupun dapat dia basmi. Dia mengatakan sekarang sudah gampang, tinggal masuk. Dan dia masuk dengan leluasa, dengan enteng dan ringan. Lalu apa yang terjadi? Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Firman Allah ini turun bercerita tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan dan perbuat terhadap para pasukan gajah itu yang dipimpin oleh Abraha. Dalam riwayat surat Al-Fil ini turun 45 tahun kemudian setelah rombongan pasukan Abraha ini bergerak mau menghancurkan Ka'bah. Di 45 tahun kemudian turun firman Allah ini. Atau paling tidak di sekitar 5 tahun kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun surat Al-Fil ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad, kepada umat-umatnya Nabi Muhammad, kepada suku Quraisy, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengamanan yang begitu indah, begitu kuat terhadap Ka'bah, sehingga rombongan pasukan gajah itu tak mampu mendekat bahkan menjangkau Ka'bah itu. Di tahun itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang Rasul mulia lahir di pentas bumi ini. Lahir di tahun yang penuh dengan kenangan dan tak bakal terlupakan. Amul Fil, tahun gajah. Tahun yang tak bakal dilupakan sampai kapanpun. Tahun yang dimana dalam tahun itu ada peristiwa yang maha dahsyat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Rabiul Awal. Kita berada tepat di tanggal 12. Bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan kenangan. Hadirnya manusia suci dan mulia yang Allah hadirkan untuk menebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Manusia yang hadir, yang akhirnya mengundang kegembiraan. Dan sudah sepantasnya lah kita sebagai umatnya bergembira menyambut bulan Rabiul Awal. Coba kita lihat,
Jika dahulu para pahlawan bergembira ketika mereka berhasil mencapai titik kemerdekaan, dan mereka merayakan kemerdekaan tersebut, dan mereka bergembira bersama kemerdekaan tersebut, dan mereka mengenang kemerdekaan tersebut terus menerus dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah hadirkan kita Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya dan kehadirannya menghadirkan kemerdekaan kita dari segala macam bentuk kungkungan kemusyrikan. Nabi Muhammad lahir dan hadir memerdekakan kita dari nilai-nilai kemusyrikan, menghantarkan kita kepada nilai tauhid, memerdekakan umat manusia dari belenggu-belenggu jahiliyah. Hadir sebagai Rasul yang mendidik kita dan membawa kita sebagai ummatan wasatan, umat yang tengah, umat yang moderat, menjadikan kita sebagai kuntum khaira ummah, menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak ada alasan bagi mereka yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bergembira. Wajib kita bergembira. Yang di dalam kegembiraan tersebut kita isi dengan kenangan tentang perjalanan sang Rasul dari awal kelahirannya, masa kecilnya, masa remajanya, dewasanya, masa ia diangkat menjadi Rasul, masa perjuangannya, dakwahnya, masa ia mengemban risalah ilahiyah, sampai masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang berbudi adalah umat yang senantiasa mengenang Rasulnya. Umat yang mulia adalah umat yang senantiasa tahu tentang Rasulnya, yang berusaha untuk mengisi hatinya dengan ingatan-ingatan yang kuat akan sang Nabi, diisi dengan norma-norma cinta yang begitu kental kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seharusnya, dan memang seharusnya. Kita lihat di sekitar Nabi, banyak sahabat-sahabat Nabi yang ikut berjuang bersama Nabi, dan masing-masing di antara mereka menyimpan kenangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Ukasyah. Ukasyah pernah dalam perang Badar pedangnya patah. Lalu dia datang ke Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah tentang pedangnya yang patah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan untuknya sebuah tongkat sebagai pengganti pedang. Dan akhirnya di kemudian hari, tongkat yang Rasul belikan kepada Ukasyah dipakai olehnya sebagai media dalam pertempuran. Yang konon tongkat tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan pedang, karena pemberian langsung dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ukasyah memberikan nama terhadap tongkatnya itu dengan sebutan Al-Aun, tongkat penolong. Subhanallah. Dan itu menjadi kenangan yang tak bakal ia lupakan.
Belum lagi ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Khuzaimah bin Thabit, yang Nabi memberikan julukan kepadanya sebagai Dzu Syahadatain, orang yang memiliki dua nilai syahadat. Di satu dirinya itu, satu orang Khuzaimah bin Thabit berbobot dua nilai syahadat. Jadi kesaksian dia itu bernilai untuk dua orang. Mengapa itu terjadi? Karena ada kisah ketika Nabi sedang transaksi seekor kuda bersama orang Yahudi. Sudah sepakat harganya Nabi dengan Yahudi tersebut. Dan Nabi mengatakan kepadanya, mari sama-sama ikut bersama saya ke rumah saya. Kita ambil uangnya. Saya berikan uangnya sebagaimana harga yang telah kita sepakati, dan engkau berikan kepada saya kudanya. Berjalanlah Rasul bersama Yahudi tersebut. Di tengah jalan ternyata Yahudi ini berniat licik. Ia agak sedikit memperlambat langkah kakinya agar ia sedikit tertinggal di belakang. Ternyata dia punya rencana, yaitu berusaha untuk menawarkan kudanya kepada orang yang dijumpai oleh Yahudi tersebut sepanjang perjalanan dia menuju rumah Rasul, dengan harapan siapa tahu ada yang menawar lebih mahal daripada yang telah dia sepakati bersama Rasulullah SAW. Ini suatu tindakan yang tidak terpuji dan dilarang tentunya. Tapi memang itu Yahudi perilakunya, penuh dengan kelicikan dan keculasan. Dia berusaha tawar. Ada yang nawar harga di bawah. Dia jalan lagi. Dia tawarkan kudanya siapa yang mau. Dan Nabi mendengarnya. Sayup-sayup Nabi dengar suara tawaran itu, tapi Nabi tetap tenang. Inilah pribadi Rasulullah SAW. Tak ada emosi dalam diri. Penuh dengan ketenangan, stabil jiwanya. Sebagaimana firman Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul. Dada Nabi tidak diisi dengan gelora emosi. Yahudi ini terus berjalan, menawarkan lagi. Sampai ada yang menawarkan harga sama dengan yang telah disepakati dengan Nabi, terus dia lewati aja. Hingga akhirnya ada orang yang menawar harga kuda tersebut di atas harga yang telah ia sepakati bersama Rasul. Akhirnya Yahudi tersebut berteriak, "Ya Muhammad." Dia panggil saja nama Nabi karena memang dia Yahudi, tidak berakhlak terhadap Rasul. Nabi berhenti, Nabi balikkan badannya. Terus dia katakan, "Tak akan kuberikan kuda ini kepada." Nabi tanya, Nabi tegur dia, "Apa yang kau lakukan ini? Bukankah telah kita sepakati dahulu di pasar tadi tentang harganya dan engkau sudah mengiyakannya dan kita berjalan bersama-sama untuk mengambil uangnya. Kenapa engkau batalkan seketika?" Dia bilang, "Tidak. Tidak ada kesepakatan di antara kita." Kata Nabi, "Ada kesepakatan. Buktinya kita jalan bersama-sama saat ini menuju rumahku." Terus dia dengan suara yang meninggi, dia katakan kepada Nabi, "Mana buktinya? Apa buktinya ada perjanjian antara kita? Apa buktinya ada kesepakatan jual beli antara kita?" Suaranya yang meninggi itu membuat akhirnya orang-orang datang dan berkerumun. Semakin riuh di sekitar tempat itu. Nabi tetap tenang. Dan Yahudi itu semakin tinggi suaranya. Biasanya kan orang salah kan begitu. Untuk menutupi kesalahannya, dia bersuara dengan suara keras. Sampai orang-orang bertanya kepadanya, "Ada apa ini?" Dan dia jelaskan, Yahudi ini mengatakan ini. Katanya ada transaksi saya dengannya. Dan saya tanya mana buktinya. Dia tidak dapat menghadirkan bukti kepada saya.
Mana saksi? Mana saksi? Siapa saksinya? Nabi terdiam. Dan tiba-tiba dari tengah-tengah kerumunan tersebut datang seorang pemuda membelah tengah-tengah kerumunan tersebut yang bernama Khuzaimah bin Thabit dan berteriak, "Aku saksinya." Terdiam Yahudi tersebut. Tak mampu lagi dia berkata-kata karena yang dia minta saksi. Dan pemuda itu mengatakan, "Aku saksi. Telah terjadi transaksi antara engkau dengan Rasulullah. Aku saksi bahwasanya kuda ini akan dibayar dan dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi telah terjadi kesepakatan antara engkau dengan Rasulullah." Yahudi itu diam. Semua mata tertuju kepada Yahudi tersebut dengan tatapan bahwasanya Yahudi tersebut berbohong. Dan akhirnya Yahudi itu tak bisa berkata apa-apa kecuali menyerahkan kuda itu kepada Rasul. Dan Rasul membayarnya. Setelah semuanya pergi, Nabi memanggil Khuzaimah bin Thabit. Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Khuzaimah, saat kejadian transaksi aku dengan Yahudi tersebut di pasar, aku tahu engkau tidak ada. Engkau tidak ada di tempat tersebut. Tapi kenapa engkau berani berkata engkau sebagai saksi?" Lalu apa jawaban Khuzaimah? "Ya Rasulullah, aku saksi akan kebenaran ucapanmu. Memang aku tidak ada di tempat tersebut, tetapi aku Khuzaimah saksi akan kebenaran ucapanmu. Karena engkau Rasulullah, semua yang keluar dari lisanmu pasti mengandung nilai kebenaran. Dan aku bersaksi akan kebenaran ucapanmu." Dengan demikian itulah makanya Nabi memberikan julukan kepadanya, Dzu Syahadatain. Khuzaimah, ia seorang diri, nilainya sebagai dua saksi. Banyak kenangan-kenangan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah. Dan kita ini sebagai umatnya tentu pasti akan memiliki kenangan-kenangan kita bersama sang Nabi lewat lantunan salawat demi salawat yang sering kita ucapkan. Ingin memiliki kenangan bersama Rasul? Kuatkan salawat. Terus baca salawat. Dan sering-seringlah bersalawat. Ingatlah, Nabi dari dulu semasa hidupnya sudah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, Nabi memiliki kenangan yang indah terhadap kita sebagai umatnya yang datang belakangan. Dalam sebuah riwayat hadis yang sahih dari Abu Ubaidah bin Jarrah pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kelompok yang terbaik? Karena kami ini aslamna ma'ak, kami berislam bersama engkau wahai Rasul. Wajahadna ma'ak, dan kami berjihad bersama engkau wahai Rasul." Lalu kata Nabi, "Ya, tetapi ada mereka yang datang min ba'dikum, mereka yang datang, umat yang datang setelah kalian. Mereka itu orang-orang yang terbaik." Kenapa bisa begitu? Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, "Kalian berislam bersamaku, berjihad bersamaku, karena aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian menyaksikan wahyu Allah turun kepada aku. Kalian mendengar langsung firman Allah yang aku sampaikan kepada kalian. Tapi nanti ada umat yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah menyaksikan aku. Tempat tinggal mereka ribuan mil jaraknya dariku. Tapi mereka percaya terhadap risalah yang aku bawa. Mereka percaya dan yakin Al-Quran itu adalah firman Allah yang Allah turunkan kepadaku untuk disampaikan kepada umat. Mereka itulah yang aku katakan," kata Rasul, "sebagai umat yang terbaik." Dan mudah-mudahan itu kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah sampai dalam riwayat hadis lain Nabi katakan,
kalau kalian, kata Nabi kepada para sahabat, apa alasan kalian untuk tidak beriman? Kalian bertemu denganku. Apa alasan kalian tidak beriman? Kalian lihat wahyu Allah turun kepadaku langsung. Bahkan ada sebagian sahabat Nabi ketika Jibril datang dengan berwujud manusia, menjumpai Nabi, menanyakan kepada Nabi apa itu Islam, iman, ihsan, sampai tanya tentang tanda-tanda kiamat. Ada rombongan sahabat Nabi yang duduk bersama Nabi, dan itu Jibril alaihissalam berwujud manusia datang. Sampai Nabi mengatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum. Itu Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Kita tahu Nabi lewat riwayat, lewat sirah, lewat sejarah perjalanan hidupnya, lewat hadis-hadis yang kita baca, lewat firman-firman Allah. Tapi kita penuh keyakinan yang kuat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus berbanggalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahanlah hadirkan kebaikan buat kita, rahmat Allah turunkan buat kita, dan Allah kuatkan kita terus sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mendawamkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah himpun kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah gabungkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya langsung pamit.